اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك اللهم اسق بلادك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadien, para subscriber dan penonton semuanya dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Memang ya orang-orang Wahabi itu, kalau bukan dari ustadz-ustadznya sendiri, kalau bukan dari syekh-syekhnya sendiri, maka semuanya akan ditolak. Sekalipun dari ustadznya, sekalipun dari syekh-syekhnya, sekalipun dari imam-imamnya. Tapi kalau tidak cocok dengan pemahamannya, tidak cocok dengan hatinya, juga ditolak dengan alasan macam-macam. Khalid Basalamah Pak Doktor ini ketika menggugat Amalia Aswaja, ketika membalik telapak tangan memohon untuk dijauhkan dari bencana, ketika berdoa maka menjadikan punggung tangannya ini menghadap ke langit berdasarkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istisqa menjadikan telapak tangannya ini di atas, dan ini diriwayatkan dan ini dikomentari oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain sebagainya ulama yang menyatakan bahwa ketika kita berdoa mengharap sesuatu maka telapak tangannya yang dihadapkan ke langit. Ketika kita berdoa memohon dijauhkan dari bencana maka punggung tangannya ini masih ditakwil oleh orang-orang Wahabi. Dan ulama Wahabi sebagian bukan semuanya, masih mentakwil. Katanya hadis itu, hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan fa'asyara bidhari kaffaihi ila sama. Ini katanya dari bangetnya tinggi begini. Jadi dari bangetnya tinggi masih ditakwil. Jadi kalau berdoa ya silakanlah. Jadi berdoa seperti ini. Sehingga yang menghadap tangannya, yang menghadap punggung tangannya yang menghadap ke langit. Itu katanya penjelasan hadis itu. Padahal Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa ulama ahli sunnah wal jamaah lainnya menjelaskan bahwa punggung tangannya ini yang dihadapkan ke atas langit ketika mengharap atau memohon dijauhkan dari bencana dan mara bahaya. Begitu ya. Dan ternyata hal ini juga dilakukan oleh imam-imam Masjidil Haram. Di antaranya Imam Syekh Ahmad bin Thalib ini. Di situ ketika berdoa ya begini. Gimana? Apakah masih lebih Wahabi, lebih Salafi, lebih sunnah orang-orang yang ada di Indonesia ini? Wahabi yang ada di Indonesia ini. Memang sih di Arab Saudi orang-orang Wahabi itu sudah pada ditendangin. Musik haram, mutlak haram oleh orang-orang Wahabi, tapi sudah tidak laku di Arab Saudi. Kaligrafi tidak boleh, kaligrafi bukan sunnah Nabi, tapi sudah tidak laku di Arab Saudi. Masjid Kuba, Masjid Nabawi, Masjidil Haram bertebaran yang namanya kaligrafi. Bahkan Allahu Muhammad yang katanya orang Wahabi di Indonesia ini bisa mensekutukan Allah, menyamakan, mensejajarkan Allah dan Rasulnya, di Arab Saudi tidak payu. Anda lihat di belakang raudah maka berjajar Allahu Muhammad bahkan dengan 10 sahabat yang sudah dijanjikan surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjajar di situ semua. Ndak payu ternyata fatwanya di sana. Musik sekarang sudah dilegalkan, bahkan setiap perayaan hari besarnya lagu kenegaraannya juga diiringi musik. Dah sudah pokoknya banyak. Salawat di tower zam-zamnya pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina. Bahkan imam Masjidil Haramnya, imam Masjid Nabawinya ketika membaca khutbahnya itu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah nggak payu orang-orang Wahabi di sana itu. Di Malaysia dibubarin, di Indonesia dibubarin, di Malaysia juga ditolak sudah semakin tidak payu. Kenapa? Karena ya seperti itulah, hanya merasa benar sendiri, di lain kelompoknya salah semuanya.
Termasuk yang komen ini ya, suruh baca lagi katanya kalau minta sesuatu dihilangkan balak musibah maka diangkat tangannya tinggi-tinggi sehingga ketiak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat, dan ini menandakan dari saking tingginya jadi sehingga kelihatan punggung tangannya yang menghadap ke langit. Yaitu karena mengikuti pendapatnya ulama atau syekh-syekh kamu atau ustadz-ustadz kamu, Mas Bro. Kalau mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, tidak seperti itu ternyata, Mas Bro. Ini lagi jamaah Wahabi yang menampakkan kebodohannya komennya. Katanya hadisnya banyak, tapi kok cuma 2? Sebutin 2 katanya. Saya mengatakan di situ banyak terdapat hadisnya, itu banyak terdapat di dalam kitab-kitab hadis, Mas Bro ya. Jadi ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim, kemudian di sarahnanya Sahih Muslim, Sunan Al-Baihaqi, kemudian Musnad Ahmad juga di situ disebutkan. Sudah saya sebutin di situ kitab-kitabnya, dan bahkan sudah saya upload fotonya juga, upload foto PDF kitabnya itu. Baca sendiri kalau kamu bisa. Atau kalau kamu masih belum terima, yuk kita live lah, Mas Bro. Bahkan Fathul Barinya saya sudah tampilkan juga di situ komentarnya Imam Nawawi yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan ini lagi kasihan jamaah Wahabi yang selalu ditutup-tutupin oleh ustadz-ustadznya ya. Ndak terang-terangan apa itu Wahabi sehingga jamaahnya masih belum tahu apa itu Wahabi. Kasihan sekali orang ini. Mas Bro yang komentar, kasihan ya, Anda ini hanya menjadi apa ya, menjadi mainan, menjadi objek pembodohan dari ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini. Wahabi itu adalah orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, itu pernyataan Syekh Ibnu Baz, buka sendiri kitabnya kalau tidak percaya kamu itu. Jadi yang disebut Wahabi adalah orang-orang yang mengagumi, yang mengikuti manhajnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ngono, Mas Bro. Oh ya teman-teman, ini kan viral. Jadi khatib di Masjid Nabawi membalikkan telapak tangannya, menjadikan punggungnya menghadap ke langit ketika berdoa. Ini jadi banyak menuai pertanyaan, kritikan dari orang-orang. Kemudian ini ada yang membela dari jamaahnya mungkin ya. Ini mari kita dengarkan belaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. من مدة انتشرت صورة للإمام المسجد النبوي ندعو الله عز وجل أن يرزقنا جميعا زيارة بيته الحرام وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انتشرت صورة الإمام المسجد النبوي وهو يرفع يديه ويجعلها بهذه الهيئة، وستظهر الصورة أمامكم الآن. وكان يدعو بظاهر كفه أو بظاهر كفيه. وسأل بعض الناس لماذا يرفع الإنسان أو لماذا رفع يده بهذه الطريقة. والإجابة على هذا السؤال أنه ورد عن سيدنا أنس رضي الله عنه في الحديث الذي رواه لنا الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ذات مرة فدعا بظاهر كفيه أو أشار بكفيه إلى السماء، أي دعا بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصاب في عام من الأعوام أو في وقت من الأوقات قحط في المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بظاهر كفيه أو أشار بكفيه إلى السماء. Artikan sendiri ya, Bi. Orang-orang Wahabi artikan sendiri ya. Saya malas mau ngartikan. Kalau kamu ndak ngerti silahkan live dengan saya. Saya jelaskan apa yang dijelaskan itu. Kalau kamu masih belum paham, belum mudeng,